Ini bertahan, ini bertahan, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Kita di pagi yang cerah ini ya teman-teman bisa bertemu lagi guna sharing seputar buah-buahan teman-teman. Tentunya di sini ada alpukat, alligator, belimbing, bangkok merah dan jambu biji teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel dengan cara like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terkait bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebun ini teman-teman. Nah, di depan kita sudah ada alpukat teman-teman ya. Bang, alpukatnya kok tetap itu saja. Nah ya teman-teman, kita memang memvideokan footage berupa alpukat yang kecil teman-teman, karena kalau yang besar kita tidak bisa menjangkau visual kita, jadi lebih ribet ya. Kalau ini kan pendek mudah ya teman-teman ya. Meskipun usianya 6 tahun ya 6 tahun ya ini ya, tapi alhamdulillah tetap produktif. Nah, kali ini kita akan membahas minusnya dari penanaman bertani alpukat ya teman-teman. Kemarin kan berupa perawatannya, kadang juga kita suguhkan panennya. Nah, ini kita minusnya kita kita berikan ya teman-teman. Nah, seperti ini kan sudah masuk fase generatif ya teman-teman. Masuk fase generatif itu sangat riskan ya. Sangat penggunaan obat itu atau pupuk itu harus sangat maksimal, karena memang yang ditunggu-tunggu kita itu ya seperti ini, fase berbuah, buah besar, petik, panen, nah dijual. Nah itu teman-teman, alpukat memang gitu ya. Dan tanaman ini kan tergolong tanaman musiman atau tahunan ya teman-teman. Nah maka dari itu di fase generatif ini perawatannya itu ekstra sekali teman-teman. Pemberian pupuknya ya ini untuk buah-buah ini agar bisa bertahan teman-teman. Nah, bentuk ikhtiar kita seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi dengan ikhtiar tersebut masih juga ada yang tidak sesuai keinginan kita ya teman-teman. Jadi ini tuh rontok banyak teman-teman. Mungkin teman-teman ya tahunya wah alpukatnya banyak berbuah lebat, tapi rontoknya juga lebat teman-teman, juga banyak sekali teman. Jadi kita itu tiap hari ngambil ini rontok-rontok ini yang ini kita bikin ini. Wah ini dari mulai kecil, dari mulai segini ya, sejari kelingking sampai segini ini sudah sejempolan, bahkan sudah ada yang lebih besar lagi teman-teman. Nah itu kerontokannya itu tetap ada tiap hari teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau nanem ini pas sudah waktunya bisa berbuah, jangan khawatir ya jikalau tiap hari itu ada yang rontok teman-teman. Contoh saja misal ini teman-teman, jika mengikuti video kita di 1 bulan yang lalu, itu bunganya itu sangat lebat ya. Yang ini pohon ini ya, pohon kedil ini sangat lebat sekali, bahkan setiap cabang pun keluar bunga yang sangat lebat, padat dan berisi teman-teman semuanya. Jadi memang membungakan itu insya Allah mudah, cuma mempertahankan bunga sampai menjadi buah sampai panen itu yang super sulit sekali bagi kita ya teman-teman, karena memang harus membutuhkan ikhtiar yang maksimal dan optimal. Nah ini sudah terjadi kerontokan yang ekstra ini ya, banyak sekali ya teman. Dan alhamdulillah masih menyisakan segini cabang ini pun nanti
hasil akhirnya itu kemungkinan itu masih coba kita lihat ya teman-teman. Ini insya Allah bisa bertahan. Ini bertahan, ini kayaknya kok rontok tuh ini nanti ya. Nah ini kemudian cabang yang ini. Nah ini loh masih menyisakan segini. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misal ini bertahan sampai besar 8 on, ini bisa kemungkinan patah teman-teman. 8 on kali 8 ini aja, belum yang ini ya. Jadi mungkin kerontokannya itu bentuk suatu seleksi alam ya, dari kualitas buahnya itu bagus apa enggaknya. Pastinya yang bertahan lama, yang berhasil dipetik sampai panen itu kualitasnya bagus-bagus teman-teman, karena bisa mempertahankan diri, tidak merontokkan diri teman-teman, tidak merontokkan buahnya. Nah ini kemarin kan buahnya teman-teman ya. Nah ini jadi banyak sekali teman-teman. Meskipun kita memberikan pupuk yang bagus pun, kalau sudah ada seleksi alami pasti rontoknya cukup lumayan. Ini jenis varietas aligator dimanapun ya. Kalau jenis aligator itu saya kira kok seperti ini ya, rontok teman-teman, banyak rontokannya. Ini dengan penggunaan pupuk kimia teman-teman. Tapi tidak tahu kalau dari awal memang penggunaannya pupuk organik. Itu kita belum pernah, soalnya kita selalu pakai kimia teman-teman. Ya inginnya manusia kan cepat panen, cepat besar, cepat panen ya. Ya maka dari itu gunakan kimia teman-teman. Tapi kalau mau organik ya monggo, biasanya lama. Nah ini loh, ini yang besar ini teman-teman ya. Yang besar itu segini. Nah ini besar, ini sudah segini loh besarnya. Nah ini misal pakai NPK yang mutiara itu apa ndak pusing ini. Pakai banyak ternyata rontoknya juga lumayan. Ini kalau satu pohon ini ada ini 5 kilo ada, 4 ke 5 kilo ada tiap hari. Kalau seukuran segini ya, ya 2 kilo lah, 2 kilo lah satu pohon. Banyak nih lady itu tuh. Nah ini ya, jadi teman-teman nanti jangan khawatir jikalau alpukatnya itu rontok. Jangan kebingungan cari info sana sini. Memang alpukat itu fasenya itu selalu seperti ini, rontok teman-teman, rontok banyak dimanapun teman-teman. Tapi ada juga varietas yang saya pernah tahu itu varietasnya Siger teman-teman. Itu di daerah andalan daerah Lampung kalau tidak salah ya. Koreksi ya teman-teman kalau salah. Nah itu memang buahnya itu kuat-kuat di pohonnya, banyak sekali Siger itu. Kadar airnya juga lebih sedikit dari aligator. Tapi kalau di sini kan memang di Jawa Timur ini kan andalan kita memang kalau kita lihat itu pasarannya masih aligator, lumayan tinggi. Yang penting tetap ada pasar teman-teman. Jangan nantinya ingin tanam buahnya ternyata tidak ada pasarnya, kita tidak bisa mengeluarkan, malah repot. Biasanya harganya terjun. Tapi kalau sudah ada pasarnya, sudah ada yang bawa, ini dibawa kemana insya Allah kok harganya stabil teman-teman. Kan banyak sekali ya varietas sekarang yang alpukat itu ada, banyak sekali teman-teman. Ada Tansbit, ada Sap, itu banyak dari tahun-tahun yang lalu itu. Sekarang kan mulai banyak itu ya, Catalina itu banyak sekali. Sap 034. Kalau Miki sudah lama, cuma yang jenis agak besar-besar ini kan ya banyak saingan ya aligator ini ya. Tapi alhamdulillah kita masih setia dengan aligator karena memang usianya ya juga memang tanaman kita juga ini masih ini, kita juga mau nambah tapi yang masih kecil varietas lain ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, ini segini ya. Jadi nantinya teman-teman kalau ada
rontokan seperti ini jangan khawatir, bisa dimanfaatkan untuk yang lain, misal makan ternak, untuk pakanan ternak, kambing itu juga bisa, sapi mungkin sapi juga mau ya teman-teman. Itu ya teman-teman, jadi jangan khawatir, ini aja nanti kita ambil untuk kita makan ternak kita, insya Allah cukup untuk beberapa hari lah sedikit ya. Siap. Oke teman-temanku, sekian dulu sharing minus dari kita, semoga bermanfaat untuk teman-teman, biar tahu saja kita tidak positif saja, kita tidak untung banyak saja, yang jelas sebelum untung banyak itu pasti ada kerugian yang juga lumayan teman-teman. Bukan kerugian ya, memang untuk modal awal untuk mendapatkan panen banyak teman-teman. Nah itu. Oke teman-temanku, terima kasih, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.